Kita berjumpa lagi walau masih tetap lewat virtual ya di ibadah online pada hari ini, ibadah kenaikan dari Tuhan Yesus. Nah, tanpa bermaksud menggurui atau sok tahu, sama sekali saya nggak datang dengan hati seperti itu. Tapi karena ini berkenaan dengan kenaikan Yesus, saya akan sampaikan beberapa prinsip yang kita mesti harus belajar bersama-sama termasuk saya. Pertanyaannya, kenapa Yesus mesti naik ke surga? Ya. Nah, kalau kita melihat di Kisah Rasul pasal pertama, ya, Bapak Ibu nanti bisa baca keseluruhan dari ayat 1 sampai seterusnya, tapi saya ingin memperlihatkan pada kita coba melihat ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 dari Alkitab kita. Alkitab berkata begini, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dalam firman ini jelas, saya tahu ini sebuah kondisi yang tidak mudah ya, secara emosional, secara perasaan. Bayangkan Bapak Ibu, sekian tahun murid-murid bersama Yesus. Mereka fellowship, mereka makan bersama, Tuhan ajar mereka mengalami banyak pengalaman indah dan pengalaman yang penuh dengan hal-hal yang tak terduga bersama Yesus. Tiba-tiba mereka harus dipisahkan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Ya kan? Itu saya yakin perasaan murid-murid pasti emosionalnya luar biasa ya. Bercampur aduk, bayangkan. Berpisah dengan orang yang selama ini bersama mereka. Saya tahu kalau Bapak Ibu mengalami ini pun bukan hal yang gampang. Nah, pertanyaan saya, mengapa Yesus kemudian naik ke surga? Nah, kita akan belajar beberapa prinsip. Saya berharap ini menjadi berkat buat kita semua ya. Karena sampai hari ini fisikal ya, kita belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Makanya saya berkata, kita yang tidak melihat dia 2000 tahun yang lalu, waktu kita sungguh-sungguh yakin, itu anugerah loh Bapak Ibu. Untuk kita percaya walaupun kita belum melihat secara fisik berjumpa dengan dia tentunya ya. Nanti soon kita pasti akan berjumpa dengan dia secara pribadi. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini, saya ingin mengajak kita mungkin berpikir beberapa hal yang simple. Tapi saya sekali lagi berharap ini menjadi perenungan kita semua, termasuk buat saya. Kenaikan Yesus ke surga, yang pertama adalah ini dia. Bahwa Yesus itu berani mengambil resiko untuk dilupakan, tidak populer. Coba. Jadi bayangkan, dia sudah bangkit dari kematian. Orang kalau bangkit dari kematian dan satu-satunya pribadi yang bangkit dan tidak ada yang lain dari kematian, itu adalah Yesus. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia tiba-tiba pergi saja. Ya, dia tiba-tiba tinggalkan dunia ini. Nah, saya belajar satu prinsip bahwa ini adalah yang pertama, bahwa dia sungguh-sungguh berani ambil resiko untuk dilupakan, untuk tidak populer. Ya, dia tidak taruh rasa amannya pada hal yang spektakuler tadi. Ya, sementara saya tahu begini, kita sekarang ada di masa di mana orang lebih mengutamakan superficial kan. Semuanya di permukaan. Bahkan kita ada di masa di mana wah, ini era narsisme. Orang mau mencitrakan dirinya, semuanya ditampilkan di depan. Bayangkan, kadang proses belum selesai, ya kan? Orang sudah posting-posting, ya. Bahkan saya ketawa sekarang, orang masak telur dadar saja, ya di IG story-nya dia berharap ribuan orang nonton loh. Nah, saya belajar ini karakter Kristen yang sesungguhnya, yaitu karakter inilah untuk kita menang menaklukkan the big enemy yang sangat luar biasa menurut saya. Musuh terbesar adalah ya self, yaitu keakuan. Nah, saya sungguh menyadari ini karakter yang harus dikembalikan lagi. Ya, sebab Tuhan cari orang-orang gereja yang seperti ini. Gereja yang betul-betul menaruh rasa amannya bukan pada hal yang keliru. Ya, tapi saya menyadari begini, ini adalah sebuah prinsip. Ya, kalau dikatakan bahwa Yesus pernah berkata, belajar daripadaku. Ya, di Matius pasal yang 11. Karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati.
Ya, ini karakter yang memang betul-betul luar biasa di tengah kondisi yang sekarang penuh tekanan, ketidakpastian yang terjadi. Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu miliki karakter ini. Dan ternyata Yesus tidak hanya berteori, dia tidak hanya berkata-kata saja, tapi dia praktekkan. Sekali lagi, waktu dia tiba-tiba naik itu kan dia berani mengambil risiko. Sekali lagi, untuk dilupakan, untuk tidak terkenal. Ya, ini karakter yang menurut saya luar biasa di tengah sekali lagi kondisi yang sekarang tidak menentu. Nah, Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa lemah lembut itu kalau kita coba belajar telusuri bahasa aslinya itu berasal dari kata namanya praos. Praos itu begini, rela mundur satu langkah supaya orang lain bisa maju dua langkah. Ya, saya selalu berkata, para pemimpin kalau nggak punya karakter seperti ini, ya kepemimpinan pasti gagal. Dia tidak bisa mengimpartasikan yang terbaik. Yang impartasi terbaik bukan knowledge. Knowledge bisa dipelajari kok. Pengetahuan bisa kita pelajari. Tapi ini impartasi karakter yang sesungguhnya dari Yesus sendiri. Dia berani untuk mundur satu langkah. Kemudian supaya membuat orang lain jadi maju dua langkah. Orang lain lebih maju dari hidupnya. Itu karakter lemah lembut, praos. Tapi kata praos sendiri sebetulnya kan begini. Itu gambaran seperti seorang yang menaklukkan kuda liar. Ya, saudara kalau lihat misalnya ya, dia di tempat farm gitu, peternakan atau di area pertanian, kan biasanya beberapa ya istilahnya ada banyak koboi yang begini, coba menaklukkan kuda-kuda yang liar. Ya, kita tahu kuda kalau liar, wah ditunggangi pasti akan berjingkrak-jingkrak, bahkan orangnya bisa terpelanting awal-awal. Tapi lama-lama waktu kemudian dilatih, kuda ini kemudian jadi useful. Kuda ini bisa dipergunakan, jadi jinak. Nah, saya tahu di dalam diri kita ada banyak keliaran. Ya, kesombongan yang tersembunyi, ya, maksud-maksud hati yang salah, kelicikan-kelicikan. Saya juga memiliki itu. Itu perlu terus dilatih. Nah, makanya tadi saya katakan musuh terbesar adalah self. Keakuan diri sendiri, egosentris. Itu bahasa Italianya keren kan? Centro di gravita permanente. Ya, menjadi pusat perhatian permanen. Ini yang disebut dengan penyembahan tertua. Muncul pertama kali di mana? Ada di Eden. Waktu kemudian setan goda Hawa kan, bahwa kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Allah. Mereka lupa bahwa mereka sudah diciptakan seperti Tuhan, tapi tidak sama dengan Tuhan ya. Not equalness, but likeness. Mereka tidak equal, tidak sama, tapi mereka mirip dengan Tuhan. Tapi ketika keakuan dikelitik, maka kemudian mereka tergoda, akhirnya mereka jatuh ya dalam pemberontakan kan. Nah, kita kembali menyadari ini yang harus karakter gereja miliki. Di tengah di mana orang kemudian keakuan begitu luar biasa, makanya di mana ada keakuan, kitab Yakobus berkata selalu ada kekacauan. Di mana ada mementingkan diri sendiri selalu ada perbuatan jahat. Nah, karakter ini yang harus kita belajar dari kenaikannya dia. Dia sekali lagi tiba-tiba hilang saja, bayangkan. Dia tidak mau mengambil kepopuleran. Ini karakter, walaupun nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ya, justru karena kerendahan hatilah, kemudian kita tahu bahwa dia namanya tak terkalahkan. Bahkan coba konfrontir semua kelemahan apapun dengan nama Yesus. Nama Yesus selalu memenangkan setiap pertempuran. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu semua, coba kita belajar karakter seperti ini. Ya, oh ada orang berkata, Pak, tapi kan Yesus adalah disebut singa dari Yehuda. Oh betul, dia adalah singa dari Yehuda. Tapi kemudian kita jangan lupa, nah kita kalau melihat kitab yang disebut dengan kitab apokaliptik ya Bapak Ibu, kitab apokaliptik itu ada dua ya secara besar, yaitu yang pertama Daniel, tapi yang kedua adalah kitab apa? Kitab Wahyu. Ya Bapak Ibu yang ada di GBI Afrika yang belajar pasti tahu bahwa ini adalah kitab penyingkapan apa yang akan terjadi di depan, in the future tentunya ya, yang terus sedang digenapi. Nah, saya kalau mengajak Bapak Ibu membaca Wahyu pasal yang kelima, ya nanti saya yakin tim multimedia akan tampilkan di screen, atau Bapak Ibu yang sekarang ini sedang membawa Alkitab, boleh lihat bersama-sama dengan saya. Kita melihatkan ada gulungan kitab yang ditutup meterai, dalam dan luarnya. Ini isinya adalah the great secret, rahasia yang begitu agung tentang kesudahan zaman.
Jadi kemudian waktu Yohanes melihat ini di Pulau Patmos, ya, Yohanes itu bertanya pada para penatua yang dia lihat. Dia berkata, siapa yang bisa membuka gulungan kitab ini? Tidak ada yang menjawab. Yohanes kemudian Bapak Ibu tahu menangis demikian rupa. Karena begini, dia mau tahu rahasianya Tuhan. Dia menangis begitu rupa. Itu tangisan yang begitu memilukan. Tapi tiba-tiba ada suara yang berkata begini, tenang saja ini dengan bahasa saya. Singa dari Yehuda, the Lion of Judah, itu yang akan membuka gulungan kitab ini. Jadi jelas jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Singa dari Yehuda. Nah, singa itu lambang apa? Singa lambang keperkasaan. Singa itu lambang apa? Singa lambang kehebatan. Makanya kan kalau kita lihat misalnya di film-film dikatakan raja hutan itu singa. Tapi rajanya raja hutan ya Tarzan katanya ya. Ya itu orang bercanda katanya raja hutan itu singa. Tapi rajanya raja hutan ya Tarzan. Ya saya nggak tahu Tarzan itu ada atau tidak ya. Nah, itu Hollywood punya kerjaan lah. Tapi begini Bapak, tapi itu kan cerita asik ya. Bahwa ternyata coba bayangkan Bapak Ibu, saya bercanda ya. Tarzan itu kenapa bisa hidup? Karena dia punya komunitas. Ya, komunitasnya monyet, komunitasnya coba makanya nggak boleh hidup sendirian. Ya, itu kesombongan itu ya. Kita mesti butuh yang lain. Tarzan saja bisa tetap bertahan, survive dalam kehidupan karena dia dikelilingi komunitas. Ya, Bapak Ibu jangan berkata kalau gitu kita ke mana lah Pak Rubin Taman Safari cari komunitas enggak. Kan kita ada komunitas ya. Ya, gereja ini kan juga ada komsel, ada komunal. Itu supaya saling menguatkan. Nah, itu matinya ego itu. Sebab di komsel kita nggak bisa berkata saya nomor satu, enggak. Tidak ada yang nomor satu, semua nomor dua. Hanya Tuhan yang nomor satu ya Bapak Ibu ya. Nah jawabannya jelas, yaitu yang muncul adalah singa dari Yehuda. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, coba kita lihat Wahyu 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Karena Yohanes menangis begitu sangat. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Sekali lagi, ini adalah the great secret. Rahasia yang begitu agung yang Yohanes pengen tahu. Kerinduannya begitu luar biasa karena dia mencintai Tuhan. Tapi Bapak Ibu saya terkejut. Ayat 6 memberi jawaban buat kita. Nah ini dia. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta. Katakan di tengah-tengah tahta Bapak Ibu. Di tengah-tengah tahta. Ini tempat yang sakral. Tempat yang tak terhampiri. Tempat yang begitu kudus. Tempat yang tidak boleh ada noda sedikit pun. Tempat di mana orang berdosa bisa mati di tengah-tengah tahta itu. Tempat yang begitu luar biasa spektakuler. Saya kaget sebab Alkitab berkata begini. Dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saya beritahu Bapak Ibu ya, orang Yahudi yang tidak kenal Tuhan, itu paling tidak suka dengan model begini. Sebab buat mereka, anak domba itu kelemahan. Ya, singa itu kan keperkasaan. Singa itu maunya menaklukkan semuanya. Sementara yang muncul di tata surga adalah anak domba. Makanya kalau Bapak Ibu membaca saya agak lupa, di Wahyu pasal 13 atau berapa. Ya, orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan itu diselamatkan. Tapi buku kehidupan tentang anak domba. Bukan sembarang buku kehidupan. Buku kehidupan tentang anak domba. Nah anak domba berbicara apa? Anak domba itu berbicara lemah secara daging. Ya, sepertinya ketidakberdayaan ada. Ya, tapi ternyata ini kekuatan yang luar biasa. Makanya kata menang di sini Bapak Ibu ya, dalam bahasa terjemahan Greek, bahasa Yunani kan, Alkitab Perjanjian Baru memakai bahasa Yunani. Itu memakai kata hupernako. Hupernako itu adalah menang soal mentalitas. Bukan tonjok-tonjokan pakai koneksi kemudian menang. Itu biasa itu. Bukan orang kemudian pakai pistol, kemudian ancam-ancam orang menang. Pakai uang, orang kemudian menaklukkan orang lain. Itu biasa, itu dunia punya. Hupernako itu begini, di tengah orang kemudian terpecah-pecah. Dia tetap punya hati mendamaikan. Di tengah orang gampang berkhianat,
dia tetap punya faithfulness dalam kehidupan, punya kesetiaan. Di tengah orang curang, dia tetap jujur. Di tengah orang mengambil untuk kepentingannya, dia rela mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya. Nah itu mentalitas itu Bapak Ibu. Nah mentalitas ini kita tidak dapat kalau kita tidak mengikuti makna kenaikan Yesus. Ya, saya mungkin mengambil ini sudut pandang yang sederhana, tapi saya pikirkan iya ya, dia kemudian tiba-tiba naik saja. Dia rela kehilangan semuanya loh, bayangkan. Dia tidak mempertahankan kehebatannya. Justru itulah kebesaran yang luar biasa yang dia tinggalkan sebagai contoh buat kita. Nah, saya sungguh-sungguh mendorong Bapak Ibu semua yang ada di GB Asia Afrika. Mari kita coba melihat makna kenaikan Yesus. Oh iya, dia meninggalkan sebuah teladan yang luar biasa. Ya, dia tidak sombong, dia tidak kemudian sekali lagi mau cari kepentingan buat kepopulerannya, enggak. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau kita punya karakter seperti ini, wah, kita akan gampang tenang dalam kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 11, ya Yesus berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, sekarang banyak orang lagi berbeban berat. Sekarang banyak orang lagi letih lesu. Ya, orang banyak kemudian tertekan dalam kehidupan. Tapi dia berkata, belajar daripadaku karena aku ini apa? Lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu apakah mau tenang? Mari kembali kita membangun yang ada di dalam kita. Jadi itu prinsip yang pertama. Ya, responi semua hal dengan benar tentunya ya. Tapi yang kedua Bapak Ibu, pertanyaan saya, kenapa Yesus naik ke surga? Nah, waktu 2000 tahun yang lalu, center atau pusat daripada rencana Tuhan itu ada dalam diri Yesus. Ya dong, Yesus waktu itu hidup 33,5 tahun. Dia memulai pelayanan di usia 30 tahun, kemudian 3,5 tahun dia melayani dan kemudian dia naik ke surga. Kita baru memperingati Passover yang lalu ya, Paskah. Nah, yang kedua, kenapa dia naik ke surga? Nah, ini untuk gereja. Saya akan katakan ini buat Bapak Ibu semua. Sekarang pusat pemerintahan Allah atau kerajaan Allah itu dipercayakan pada kita, orang-orang yang sederhana dan biasa. Coba bayangkan. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia bangkit, spektakuler pasti. Itu kan hal yang luar biasa, bayangkan. Tapi dia tidak menemui orang-orang hebat loh. Yesus tidak menemui Pontius Pilatus, Yesus tidak menemui Hanas dan Kayafas, yang waktu itu adalah para penguasa kelompok Sanhedrin agama Yahudi waktu itu. Dia tidak menemui mereka. Dia tidak menemui Herodes, itu kan orang-orang yang ada di pusat pemerintahan dan sebagainya. Enggak, Yesus tidak bertemu dengan mereka. Yesus itu berjumpa dengan orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Dia menampakkan dirinya pada siapa? Pada Maria Magdalena, kemudian pada murid-murid. Ya, kita berkata murid-murid hebat, Pak. Enggak. Coba, Bapak Ibu kalau belajar seorang murid namanya Thomas, dia peragu loh. Jadi kalau ada Bapak Ibu berkata, Pak, saya masih suka ragu-ragu. Nah, belajar juga dari Thomas. Thomas juga punya kelemahan, dia punya weakness, dia punya keraguan. Kalau kita berkata, Petrus kan hebat. Enggak juga. Petrus orangnya bisa naik turun begitu. Ya kayak yoyo begitu, naik turun ya. Kadang hebat, kadang tiba-tiba lemah. Nah, Yesus berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Murid-murid Yesus bukan orang-orang hebat semua. Kalau Bapak Ibu lihat, misalnya Lewi, pemungut cukai. Kemudian siapa lagi? Orang-orang biasa. Ya, Simon orang Zelot, itu pemberontak bawah tanah loh. Yang sederhana semua. Yesus itu berjumpa dengan mereka, menemui mereka. Jadi saya katakan, gereja yang adalah wakil kerajaan Allah di bumi, itu dipercayakan pada orang-orang biasa. Ya, saya harus katakan ini buat Bapak Ibu, Tuhan tidak cari Superman, percayalah. Tuhan cari orang-orang biasa, yang hatinya luar biasa. Saya sekali lagi katakan, Tuhan cari orang biasa saja, tapi hatinya luar biasa. Daripada orang rasa luar biasa, tapi hatinya biasa-biasa. Enggak, gereja bayangkan, ya adalah rencana kekekalan, dipercayakan pada orang-orang seperti ini. Saya waktu berpikir ini, harusnya kan begini, Yesus temui saja orang-orang hebat, supaya dia cepat terkenal kan. Dia take over Rome Empire, dia ambil alih kerajaan Roma.
Dia tidak lakukan itu. Makanya waktu murid-muridnya bertanya di Kisah Rasul 1, dia kan bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, konsep kemesiasannya murid-murid, dia pikir Yesus itu datang dengan apa ya? Wah, hal yang luar biasa, pasukan besar, kemudian ambil alih tentara Roma yang menjajah mereka. Padahal ada penjajahan yang lebih besar daripada penjajahan fisik, yaitu penjajahan yang ada di dalam. Dia mau membebaskan orang dari perbudakan kegelapan yang ada di dalam kan, bukan yang di luar. Makanya kemudian saya sekali lagi berkata begini, bahwa waktu dia menemui orang-orang biasa, saya akan katakan, Bapak Ibu dimanapun berada, Tuhan mau pakai kita loh Bapak Ibu. Oh jangan kita berkata, Pak, saya biasa saja. Sekali lagi, Tuhan punya rencana hebat buat setiap kita. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat kitab Yosua, ya di kitab Yosua kan begini, Yosua itu buat Yosua, goal untuk kemudian dia menaklukkan Kanaan adalah apa Bapak Ibu? Yeriko. Yeriko itu adalah simbol Kanaan. Kan Kanaan itu terdiri dari beberapa tempat. Seperti misalnya Yudea, ya sekarang ini wilayah Yerusalem. Kemudian Galilea, di mana di situ ada Tiberias, Nazaret dan sebagainya. Tapi di Kanaan waktu itu zamannya Yosua, itu simbol paling hebat adalah Yeriko. Nah, Yeriko itu goalnya siapa? Yosua, karena lewat Yeriko dia punya lompatan karir lah kalau bicara pekerjaan. Setelah itu dia akan sungguh-sungguh menjadi orang yang hebat. Tapi ternyata Tuhan tidak memandang Yeriko. Tuhan itu justru memandang di situ orang biasa. Yang secara begini Bapak Ibu, secara tempat salah. Dia ada di Yeriko. Ya orang kalau mau investasi tanah, waktu itu jangan beli Yeriko lah, mau dihancurkan. Ya nggak untung lah, nggak profit kan, orang ngomong nggak cuan. Ya, yang berikutnya lagi, secara suku salah. Ya, kenapa sukunya salah? Orang Kanaan, orang kafir. Yang berikutnya lagi, status sosial salah, pekerjaannya salah, yaitu pelacur. Pasti Bapak Ibu sudah menebak. Orang ini namanya siapa? Rahab. Coba, tapi lewat Rahab lah bayangkan. Jadi begini, waktu Yosua menemukan Rahab lewat spies itu, para pengintai, sebab salah satunya nanti jadi suaminya Rahab, namanya Salmon. Itu Yosua sebetulnya sudah memenangkan Yeriko sebelum Yeriko dimenangkan. Jadi informasi dari Rahab kemudian itu yang membuat mereka jadi confidence kan di seberang sungai Yordan. Mereka berkata, Tuhan sudah serahkan kota ini. Sebab Rahab berkata begini, penduduk kota ini sudah meleleh loh. Begitu dengar kalian akan menyerbu kami. Cuman ingat ya, nanti kalau kota ini diserahkan, ingat akan aku. Nah Bapak Ibu saya katakan, kenapa saya fokus pada Rahab? Orang suka melihatnya Yeriko, karena Yeriko hebat, gemebiar, penuh fasilitas. Metropolis waktu itu, simbolnya Kanaan. Tapi ternyata Tuhan melihatnya Rahab. Coba Bapak Ibu saya tanya ya, kalau Bapak Ibu disuruh untuk memilih orang, saya yakin Bapak Ibu tidak akan memilih orang seperti Rahab. Bapak Ibu akan milih orang yang stand up lah, yang perlente, yang keren, yang kaya, yang hebat. Tapi enggak, Tuhan pilih Rahab loh bayangkan. Ya, karena begini, lewat Rahab lah, dua orang besar lahir. Bapak Ibu baca Matius pasal pertama. Yang pertama siapa yang lahir dari Rahab? Daud. Tapi yang kedua, Yesus lahir juga dari Rahab. Karena kalau kita urutin silsilahnya Yesus, itu Yesus itu termasuk keturunannya dari Rahab secara fisik. Bayangkan saya waktu merenung ini saya berkata, wow. Coba, kenapa Rahab? Rahab adalah orang yang biasa Bapak Ibu. Tapi Rahab adalah orang yang begini, hatinya melekat sama Tuhan. Oh iya, hatinya sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Dia punya keberanian untuk tetap berdiri dalam kebenaran. Oh memang dia punya background yang berantakan. Ya semua kita lah, termasuk saya juga punya background yang gak benar dalam kehidupan. Makanya kalau Tuhan pilih, saya berkata, ya ampun. Saudara pernah baca kitab 1 Korintus berkata, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang merasa pintar di dunia ini. Apa yang lemah bagi dunia, Tuhan pilih. Untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang merasa kuat. Ya, makanya sekarang ini kalau saya lihat ya, orang biasa yang tetap kuat, yang tetap konsisten pada kebenaran, yang tidak berharap pada siapapun dalam hidupnya, itu orang-orang hebat. Saya suka belajar dari orang-orang begini Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tetap firm di kebenaran, tetap kuat di kebenaran. Nah saya berharap Bapak Ibu,
di GBA Asia Afrika ini, Tuhan menemukan orang-orang yang seperti ini. Sekali lagi ya, Yesus waktu bangkit sebelum dia naik, dia tidak menemui orang-orang hebat. Dia tidak bertemu dengan para tokoh pemerintah Romawi waktu itu, supaya namanya cepat terpopuler. Enggak, dia bertemu orang-orang biasa. Hari ini kalau ada yang pernah gagal, hari ini ada yang berkata, Pak, saya terbatas. Enggak apa-apa, Tuhan kita luar biasa. Tuhan bisa pakai kita begitu luar biasa. Makanya percayalah, Kristen itu yang penting cara hidupnya, bukan cara kebaktiannya. Yuk, jangan hanya sadar Tuhan di dalam tempat kebaktian, tapi sadarlah Tuhan di kehidupan. Tetap jaga hati, karena Tuhan bisa pakai siapapun. Yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama tadi saya sudah katakan, dia berani ambil resiko untuk tidak populer. Itu kita harus belajar, kerendahan hati kan. Yang kedua, dia pakai orang-orang biasa untuk begini, menggenapi rencananya lewat gereja. Saudara gereja, saudara pasti dipakai Tuhan. Tapi yang ketiga, saya selesai, adalah ini dia. Percayalah begini, kenaikannya membuat sekarang Roh Kudus turun dan berdiam di dalam kita. Bapak Ibu yang ada di GBA Afrika, saya berkata, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sekarang berdiam di dalam gereja. Wow, itu sebuah kekuatan yang tidak terbatas. Makanya saya dorong Bapak Ibu, yuk aktivasi roh ini, di-exercise, terus dilatih dalam kehidupan. Makanya saya dalam hidup selalu merecek semua apa yang ada di dalam saya. Saya selalu berkata begini, Tuhan, apakah yang di dalam saya memang betul-betul seperti yang Tuhan mau. Sebab begini Bapak Ibu, ya kita sekarang belum bisa pakai tempat kebaktian kan. Ya, tapi begini saya katakan, Tuhan itu berdiam di dalam kita. Memang di tempat kebaktian Tuhan hadir. Tapi Tuhan tidak berdiam di dalam bangunan manusia. Tuhan itu berdiamnya di dalam kita. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu ya. Bahwa waktu kita berkumpul di tempat sebuah gedung, Tuhan hadir karena ada kita. Tapi kan hadir tidak permanen. Nah, hadir itu tidak permanen. Tapi kalau diam itu permanen. Ya, saya suka berkata, tempat kehadiran Tuhan seringkali bagus-bagus. Tapi tempat kediaman Tuhan enggak dibenerin. Tuhan berdiam di dalam kita Bapak Ibu. Bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu berdiam di dalam kita. Kita punya otoritas ilahi yang tidak terbatas Bapak Ibu. Makanya percayalah, tantangan apapun yang ada di luar kita, tidak bisa kalahkan kita, percayalah. Saya punya banyak kesaksian dari teman-teman, bahwa mereka orang-orang ketika sadar, yang itu Efesus 3 ayat 20, Bapak Ibu saya yakin yang suka membaca Alkitab pasti tahu. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti dari kuasa yang ternyata bekerja di mana? Di dalam kita. Bayangkan, di dalam kita ada kuasa yang tidak terbatas. Langit dan bumi diciptakan oleh kuasa itu. Yesus secara manusia dibangkitkan oleh kuasa itu dari kematian. Dan sekarang kuasa itu berdiam di dalam kita. Makanya hari ini kalau ada yang lagi goncang, saya sebagai hamba Tuhan saya beritahu, yuk sadar ada kuasa Tuhan di dalam kita. Ada otoritas yang tidak terbatas. Kita tahu kan kata kuasa berasal dari dua kata kan. Ya, yang pertama Yohanes 1 ayat 14. Semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa. Exousia. Itu hak kita sebagai anak untuk meminta dari Bapa. Tapi Kisah Rasul 1 yang tadi kita baca ayat 8 dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Itu menggunakan kata dunamos. Dari kata itu muncul kata dinamit, daya ledak yang luar biasa. Nah pertanyaan ini, Jemaat GBA Asia Afrika. Gereja ada untuk menuntaskan kehendak Tuhan. Mari teruslah terlibat dalam kehendak Tuhan. Di pekerjaan kita, di masyarakat. Supaya begini, kerajaannya ditegakkan di bumi seperti di sorga. Ya, di hari ibadah daripada kenaikan Yesus ini. Mari kita belajar termasuk saya. Bahwa dia meninggalkan jejak-jejak kehidupan yang begitu luar biasa. Saya yakin tak lama lagi dia pasti datang kembali. Ya, saya yakin yang merindukan kedatangannya, ya saya suka tanya, ya saudara pengen masuk surga, ya semua biasanya orang angkat tangan, ya pengen masuk surga semua. Tapi biasanya
Saudara pengen nggak cepetan atau duluan masuk surga? Ya biasanya nggak banyak yang angkat tangan itu. Tapi saya yakin semua kita mau berkumpul dengan dia. Saya yakin tidak lama lagi dia pasti kembali untuk tinggal berdiam bersama-sama dengan kita. Ya Bapak Ibu, mari kita maknai kenaikan Yesus ini dengan sudut pandang yang baru. Bahwa Tuhan meninggalkan kehidupan yang begitu luar biasa, dia meninggalkan nilai supaya kita terlibat dalam kehendak-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Izinkan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita buka hati bersama. Kita buka hati untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kita. Hamba berdoa buat semua umat-Mu, dimanapun mereka berada, terutama umat-Mu yang ada di GP Asia Afrika ini. Hamba berdoa kuatkan setiap kami. Kami tahu kami ada di masa yang tidak gampang, tapi Tuhan meninggalkan teladan buat kami yang begitu luar biasa. Hari ini sekali lagi yang goncang tegakkan kami. Karena kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa itu berdiam di dalam kami. Sekarang kami adalah menjadi alat untuk menuntaskan kehendak Tuhan sebagai gereja. Karena Yesus sudah meninggalkan teladan yang luar biasa. Sayangi umat-Mu, berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.